Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 17. Perkenalkan, nama saya Gina Dayana dengan NIM 1830105020 dari kelas Tadris Matematika 5A. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis network, yaitu pada jaringan pair atau Program Evaluation and Review Technique. Nah, analisis jaringan kerja berhubungan dengan manajemen proyek. Oleh karena itu, analisis jaringan kerja bertujuan agar perencanaan dan pengawasan semua aktivitas dapat dilakukan secara sistematis sehingga diperoleh efisiensi kerja. Nah, analisis pair. Dalam jaringan pair ditetapkan 3 waktu estimasi, yaitu yang pertama ada waktu optimis, dilambangkan dengan huruf A. Waktu optimis yaitu waktu terpendek untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Yang kedua ada waktu normal, dilambangkan dengan huruf M. Waktu normal atau sesuai jadwal untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Yang ketiga waktu pesimis, dilambangkan dengan B. Waktu terlama yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Nah, karena ada 3 estimasi waktu, maka kita menggunakan rumus. Yang pertama ada rata-rata atau waktu yang diperkirakan. TE sama dengan A ditambah 4M ditambah B per 6. Yang kedua ada varians, dilambangkan dengan huruf V. V sama dengan B dikurang A per 6 dikuadratkan. Yang ketiga ada standar deviasi proyek, yaitu X sama dengan akar dari varians proyek. Yang keempat, varians proyek S kuadrat sama dengan sigma dalam kurung varians kegiatan pada jalur kritis. Yang kelima ada nilai deviasi normal atau Z sama dengan batas waktu atau N dikurang waktu penyelesaian yang diharapkan dibagi S. Nah, ini ada contoh soalnya proyek X. Teman-teman bisa perhatikan tabel di bawah ini. Nah, di sini ada aktivitas, ada kolom aktivitas, pendahulu, dan waktu. Di sini ada waktu tercepat, waktu normal, dan waktu terlama. Nah, pada aktivitas A, pendahulunya tidak ada. Artinya, A bisa kita lakukan tanpa menunggu suatu aktivitas selesai. Begitupun dengan B dan C. Nah, pada D, pendahulunya adalah A. Artinya, aktivitas D baru bisa kita laksanakan jika aktivitas A telah selesai dilaksanakan. Nah, begitu sampai aktivitas J. Aktivitas J pendahulunya adalah H dan G. Nah, artinya aktivitas J baru bisa kita laksanakan jika aktivitas H dan G telah selesai dilaksanakan. Nah, begitu maksudnya teman-teman. Nah, selanjutnya tabelnya masih sama dengan yang sebelumnya, tetapi ada tambahan kolomnya, yaitu ada kolom rata-rata dan ada kolom varians. Nah, di sini kita akan menghitung nilai rata-rata dengan rumus TE sama dengan A ditambah 4M ditambah B dibagi 6. Nah, pada aktivitas A ini nilai A-nya diketahui 5, M-nya 6, dan B-nya 7. Nah, begitu juga varians dengan rumus V sama dengan B dikurang A per 6 dikuadratkan. Nah, kita teman-teman bisa lihat kita mendapatkan hasilnya ini dari A sampai J. Nah, saya akan lanjut ke slide berikutnya. Pertanyaannya yaitu tentukanlah yang pertama jaringan kerja, yang kedua jalur kritis, yang ketiga kemungkinan untuk menyelesaikan proyek X dalam waktu 19 minggu. Nah, yang pertama kita akan menentukan jaringan kerja. Nah, kita mulai dengan aktivitas pertama, yaitu aktivitas A. Langkah pertama yaitu kita membuat lingkaran kecil atau knot. Kemudian, untuk menyatakan suatu aktivitas dinyatakan dengan anak panah. Berarti kita menarik anak panah dari angka 1. Nah, jadi di sini muncul ada A dan ini ada A dan ini adalah durasi waktu rata-rata yang sudah kita cari tadi di tabel sebelumnya. Nah, selanjutnya sekarang kita punya lingkaran kedua dan kita lanjutkan aktivitas B. Nah, aktivitas B tidak memiliki pendahuluan, berarti kita tarik panahnya dari lingkaran pertama. Berarti sekarang kita memiliki lingkaran yang ketiga. Berarti ini adalah aktivitas B dengan durasi waktu 3 minggu. Nah,
Ini artinya B dalam kurung 3 minggu. Nah, ini adalah durasi waktu yang sudah kita cari di tabel sebelumnya. Nah, selanjutnya aktivitas C tidak memiliki pendahulu, berarti mulai lagi dari 1. Dan ini adalah aktivitas C dengan durasi 4 minggu. Nah, begitu seterusnya teman-teman dengan memperhatikan tabel yang tadi. Nah, kita lanjut ya. Setelah itu lanjut ke aktivitas G, aktivitas H, aktivitas I, dan aktivitas J. Nah, sekarang sudah selesai dari 1 sampai 8. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu menentukan jalur kritis. Nah, alternatif jalur yang kita temukan tadi, yang pertama itu ada A, ada D, ada I. Nah, saya bisa kembali ke slide sebelumnya. Nah, yang ini dari tadi ada dari 1 untuk sampai ke 8 itu ada beberapa alternatif. Yang pertama tadi kan ini ada A, ada D, dan ada I. Nah, yang kedua yaitu ada B, ada E, ada H, dan ada J. Yang ketiga alternatifnya yaitu ada C, ada F, ada H lagi, dan ada J. Nah, alternatif yang terakhir yaitu ada C lagi, dan ada G, dan baru J yang terakhir. Nah, di sini teman-teman bisa lihat inilah alternatif Nah, setelah dilihat tadi alternatif jalurnya, nah, yang pertama itu ada A, ada D, dan ada I. Nah, kita hitung durasi waktunya yaitu 6 ditambah 2 ditambah 5, 13 minggu. Yang kedua, totalnya 14 minggu. Dan yang ketiga, 17 minggu. Yang keempat, ada 10 minggu. Nah, seperti yang sudah teman-teman ketahui, jalur kritis itu adalah jalur terpanjang. Nah, berarti jalur kritis kita ini adalah 17 minggu. Nah, setelah diketahui jalur kritis, soal yang ketiga yaitu kemungkinan untuk menyelesaikan proyek X selama 19 minggu. Nah, kita menghitung S-nya. S sama dengan varians proyek, yaitu akar 1 ditambah 1,77 ditambah 1 ditambah 1. Ini adalah hasil jalur kritis. Teman-teman bisa lihat di tabel sebelumnya nilai dari variansnya, yaitu sama dengan akar dari 4,77 sama dengan 2,18. Setelah mencari S, kita lanjut mencari nilai deviasi normal. Z sama dengan durasi yang ditanya dikurang waktu penyelesaian yang diharapkan dibagi S. Durasi yang ditanyanya yaitu adalah ini 19 minggu. Nah, waktu penyelesaian diharapkan adalah 17 minggu. Nah, jadi 19 dikurang 17 dibagi S-nya tadi kita udah dapat 2,18. Nah, jadi hasilnya ini adalah 0,917. Kita bulatkan menjadi 0,92. Nah, setelah itu kita lihat tabel Z. Nah, tadi kan kita lihat Z-nya di bagian kiri 0,9. Setelah itu kita cari ini yang 0,2. Nah, ini dia. Nah, dan ini hasilnya 0,8212. Mungkin teman-teman semua sudah bisa melihat tabel Z ini. Selanjutnya 0,8212 sama dengan 82,12%. Nah, jadi kemungkinan untuk menyelesaikan proyek X selama 19 minggu adalah 82,12%. Nah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.